wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Rizky, pimpin doa Rizky. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Pak absen dulu ya. Aldi Febrianto. Ya. Ale Guner. Ya. Angelika Stombul. Tak masuk ya? Apa sakit? Izin. Angga Wahyu. Sakit Pak. Anissa Agustin. Danan Jaya. Daren. Izin Pak. Dari Arya Saputra. Hadir. Erwin. Hadir. Fajar. Izin Pak. Jaya Kurnia. M. Rizky. M. Dewa Agupasa. Hadir Pak. M. Rizky Alwarasi. Siap, hadir. Vira Yunia. Puput. Rahmat. Hadir Pak. Rambu. Hadir. Sela. Suryadi. Susi Aprilia. Baik ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Semangat belajar? Semangat. Alhamdulillah. Sesuai dengan yang Pak sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan menggali informasi tentang tahapan atau cara merakit komputer sesuai dengan standar industri. Sudah dibaca buku? Ya. Ya. Baik Pak, coba Jaya mana Jaya? Jaya. Kalau dalam melakukan perakitan komputer, peralatan yang dibutuhkan apa saja alat bantunya? Obeng, ya, ya. Oh ya, bagus ya. Lalu Suryadi, komponen PC yang perlu dipersiapkan dalam merakit komputer apa saja? Ada motherboard, RAM, prosesor, display, sama mesin. Nah, ya, bagus ya. Nah, ya. Itu yang harus dipersiapkan. Nah, sekarang hari ini kalian Pak minta nanti membentuk kelompok ya, memecahkan atau mencari informasi tentang tahapan atau langkah-langkah dalam merakit komputer. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Ya, masih semangat belajarnya? Ya. Baik ya, coba perhatikan tayangan yang Pak tampilkan berikut ini ya. Nah, ini ya. Langkah-langkah merakit komputer ya. Ini masalah yang mau didiskusikan, yaitu menentukan
langkah-langkah merakit komputer sesuai dengan standar industri berdasarkan manual buku. Ya. Nanti tujuannya setelah kalian selesai dalam belajar hari ini, diharapkan kalian mampu menentukan langkah-langkah merakit komputer sesuai dengan standar industri berdasarkan manual buku. Ya. Nah, ini dikerjakan secara kelompok. Ya. Nanti bagi kelompoknya. Namun kita lihat dulu tayangan yang Pak tayangkan ini. Di sini ada Pak tayangkan langkah-langkah merakit komputer, ya. Nah, ini ada video animasi ini, ya, video animasi. Silakan diperhatikan, ya. Video ini coba kita perhatikan bersama-sama video ini, ya.
ya, itu sekilas video tentang merakit ya. Nah, seperti yang Pak jelaskan di awal tadi, bahwa hari ini kalian akan mencari informasi tentang menentukan langkah-langkah merakit komputer sesuai dengan standar industri. Ya, nanti ya, ini Pak juga bagikan kalian kelompok ya. Nah ini ya kelompoknya. Ini kelompok sudah Pak bagikan. Kelompok 1 itu Rizky, Angga, Sela, Anissa, dan Puput. Silakan membentuk kelompoknya. Kelompok 1 di sini. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 di sini. Silakan. Kelompok 2 Susi, Aprilia, Firayunia, Suryadi, Rizky, M. Dewa, Agus Pasah. Ya, di situ. Kelompok 2. Ya, di sini ya. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Fajar, Ranggu, Jaya, Rahmat, Angelika, Sropul. Kelompok 4 Albi, Ale, Darek, Erwin, Deli, dan Dana. Silakan membentuk kelompok dulu. Silakan. Kelompok 1 di sini. Ini ya. Nah, sini. Satu. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. 2 ini. 3 ini 3 cukup 2 di sini aja, 2 di sini. Ini kosongan. Kita sini bukan kosong sini. Nih, kelompok 4 berapa? 5. Ini 3 2. Oke. Ini sini. Nah ya. Oke. Ceritakan lagi ya. Ya. Sudah untuk kelompoknya. Nah, di sini Pak akan bagikan kalian LKPD ya. Di dalam LKPD ini nanti kalian tulis nama kelompok, nama anggota kelompoknya ya. Lalu kalian kerjakan tugas yang ada di LKPD ya. Nah, setelah selesai mengerjakan, nanti kalian presentasi berdasarkan perwakilan nanti setiap ke kelompoknya ya. Nah, mencari informasi ini boleh kalian gunakan komputer yang ada, hidupkan, browsing boleh ya. Kalau ada kendala nanti tanyakan sama Pak ya. Paham ya? Nah, isi yang saya hidupkan berapa ya. Nih, jangan baru sini, rapat dikit. Belakangnya ada, belakang. Kamu belakang. Ya, belakang. Ini ya, rapat ya. Perhatikan waktu ya, waktu kita sepakati waktunya 50 menit cukup? Cukup 50 menit ya? Ya, silakan mengerjakan.
Silakan ya. Dari informasinya di kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Bagaimana? Ada kendala? Tidak ada? Ya, lanjutkan ya.
Ya. Mana? Ada kendala?
masalah? Tidak ada. Bisa prosesnya? Tugasnya ya. Diskusikan lama. Ini sudah informasi, sudah selesai semua. K3-nya sudah. Coba lihat, ada K3-nya.
belum? Belum ya? 10 menit lagi ya waktunya ya. Tolong diselesaikan dengan baik ya. Lalu persiapkan teman kalian mewakili kelompok nanti menyampaikan hasil diskusi kelompoknya ya.
Ya, 5 menit lagi ya. Benar. Saya. Nah, benar. Bisa.
Baik ya, sesuai dengan waktu yang kita sepakati, tentunya sudah selesai diskusinya. Nah, sekarang siapkan anggotanya, salah satu anggota kelompoknya untuk melakukan presentasi. Kelompok mana yang mau tampil dulu? Kelompok 3 aja dulu ya. Di sini presentasinya. Yang lain diperhatikan ya. Perhatikan temannya, presentasi dulu. Stop dulu. Perhatikan temannya. Kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bang Hidayah dari kelompok 3 dan saya ingin mempresentasikan hasil kajian kami tadi. Di sini menanyakan langkah-langkah melatih PC. Langkah-langkah melatih PC itu ada banyak. Kalau misal diurutkan, langkah pertama itu membuka casing. Yang kedua, memasang prosesor ke motherboard. Yang ketiga, memasang heatsink kipas atau prosesor. Yang keempat, memasang RAM. Yang kelima, memasang power supply. Yang keenam, memasang motherboard casing. Yang ketujuh, memasang DVD. Yang kedelapan, memasang hard disk. Kesembilan, memasang kabel CD atau DVD dan hard disk. Yang ke-10, memasang konektor USB audio. Ke-11, memasang kabel power LED. Yang ke-12, memasang kabel dari power supply ke motherboard. Yang ke-13, menyambung kabel arus listrik.
ke-14 menyambung ke monitor, dan ke-15 itu tes komputer atau PC-nya. Kalau bisa video itu berarti ada yang masalah. Dan ini juga ada yang menanyakan ini. K3 itu K3 dalam paket komputer. Dijelaskan tadi kami sudah searching kalau K3 itu merupakan singkatan dari keamanan keselamatan kerja. Dengan melaksanakan K3, merakit komputer akan lebih aman karena dapat terhindar dari sentuhan listrik. Selain untuk mengamankan diri sendiri, K3 pada saat merakit komputer dapat mengurangi kerusakan pada hardware komputer pada saat perakitan. K3 itu ada persiapannya. Yang pertama itu siapkan peralatan serta bahan yang akan digunakan sebelum memulai perakitan komputer. Kedua, hindari merakit saat dalam berkeringat. Ketiga, hindari benda yang bersifat cair. Keempat, hindari atau pastikan tidak menyentuh kaki-kaki daripada prosesor secara langsung termasuk chipset. Yang kelima, pastikan saat menambahkan komponen power supply dalam keadaan mati. Yang keenam, pastikan memasang hard disk dengan perlahan agar tidak merusak komponen dalam dari hard disk. Ya, sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu penyampaian dari kelompok 3 ya. Barangkali ada dari kelompok yang lain mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Kelompok 3 kalau perhatikan ya, ini ada pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara memasang prosesor ke motherboard? Terima kasih. Nah, silakan ditanggapi. Kelompok 1 ya, Ya, kebetulan saya orang berbeda dari kelompok 3 yang ingin menjawab pertanyaan dari Put. Cara memasang proses ke motherboard itu di ujungnya itu dari setiap prosesor itu beda-beda. Saat di video tadi itu ada cat setengah lingkaran, jadi harus disesuaikan itu. Kalau masuk di gede-gede, kalau masih kurang rapi atau kurang apa? Misal diolah ketan ada goyang itu artinya sudah benar masa prosesor. Ya. Jelas ya. Kelompok yang lain bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2 mau bertanya? 4? Cukup? Nah, itu penyampaian dari kelompok 3 ya. Sudah sangat baik. Kita kasih aplaus kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2 ya. Ya, silakan. Kelompok 2. Yang lain, perhatikan. Ini temannya ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Aulia dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan hasil presentasi kami hari ini, yaitu langkah perakitan komputer sesuai standar industri. Yang pertama, mainboard berfungsi sebagai tempat memasang atau meletakkan komponen atau komponen. Yang kedua, prosesor berfungsi sebagai alat pemrosesan data input dan output. 3, RAM berfungsi sebagai alat untuk menyimpan data dalam bentuk memori permanen pada chip. Hard disk berfungsi untuk menyimpan data yang dapat diupload. CDR berfungsi sebagai alat baca atau tulis data. VGA card berfungsi sebagai penampil sesuai dengan kapasitas memori yang digunakan. Itu casing berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan semua perangkat komputer yang sudah dihubungkan ke mainboard. Selanjutnya ada K3 dalam rakit komputer. K3 ini merupakan suatu upaya jika dalam menunjang keamanan keselamatan kerja dalam rakit komputer tersebut. 1. Siapkan peralatan serta bahan yang akan digunakan sebelum memulai perakitan komputer. Yang kedua, hindari merakit saat dalam berkeringat. 3. Hindari benda yang bersifat cair. Yang keempat, hindari atau pastikan Anda tidak menyentuh kaki-kaki daripada prosesor secara langsung termasuk chipset. 5. Pastikan saat menambah komponen power supply dalam keadaan mati. Yang keenam, pastikan memasang hard disk dengan perlahan agar tidak merusak komponen dalam hard disk. Sekian presentasi dari kelompok 2. Itu presentasi dari kelompok 2. Silakan kalau ada yang
dari kelompok yang lain? Kelompok 1, ada pertanyaan? 1. Rizky kayaknya mau tanya. Silakan Rizky. 3. 4. Ada yang bertanyakan? Ali? Kalau Anda kesetrum apa yang Nah, berdiri dari. Kalau saya dari kelompok 4 ingin bertanya, jika Anda tidak sengaja tersetrum, apa yang harus Anda lakukan? Setrumnya sakit. Kalau kesentrum, tidak sengaja kesentrum, apa yang langkah pertama yang Anda lakukan setelah setrum itu pada saat ngapain? Mungkin gini. Ngecek Dalam komponen. perakitan PC, misalkan ya, jadi misalnya kalian memegang komponen, terus ternyata ada arus listriknya, kesetrum ya. Nah, langkah apa yang kamu lakukan? Terima kasih pertanyaan dari Ale. Langkah pertama yang saya lakukan jika sebelum adalah menghindari atau menjauhi alat-alat yang bersifat atau yang mengandung arus listrik. Ya. Jadi memang dianjurkan dalam merakit komputer itu kita menggunakan gelang statis ya, itu untuk menghindari arus listrik biar tidak tersentuh. Lalu dalam merakit juga dianjurkan menggunakan alas kaki ya, baik sendal, sepatu ya, supaya tidak bersentuhan langsung dengan lantai. Lalu yang ketiga, hindari air atau cairan yang bisa menyebabkan pengantar arus listrik. Ya. Jadi masih ada yang mau ditanyakan pada kelompok 2? Cukup. Ya. Cukup bagus ya yang disampaikan kelompok 2. Kita kasih hapus dulu kelompok 2. Saudara, penyampaian presentasi dari kelompok 2 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky, ingin menyampaikan hasil dari kelompok kami. Langkah-langkah merakit komputer: 1. Membuka casing. 2. Memasang prosesor ke motherboard. Yang pertama, membuka soket prosesor dengan cara membuka prosesor dengan menarik pengait sebelah kiri dengan pelat, kemudian ke atas, buka besi penutup prosesor. Memasukkan prosesor dengan cara memegang tepi prosesor dengan 3 jari. Memasang pengaman dengan cara menekan dengan hati-hati besi pengait agar prosesor aman. 3. Memasang heatsink atau kipas prosesor. Pasang heatsink di atas prosesor dan sesuaikan dengan kaki tiap-tiap heatsink. 4. Memasang RAM. Perhatikan soket dan tipe RAM yang akan dipasang. Tancapkan RAM ke soket secara perlahan hingga soket saling mengunci dan berbunyi klik. 5. Memasang power supply. Pasangkan power supply sesuai yang tepat disediakan setelah dirasa pas. 6. Memasang motherboard casing. 7. Memasang CD, DVD atau DVD biasa terletak di bagian depan casing. Letakkan CD atau DVD pada tempat dan kencangkan dengan mur atau baut. 8. Memasang hard disk. Silakan memasukkan hard disk yang ada labelnya menghadap ke atas posisi lubang hard disk dengan casing, lalu kencangkan dan menggunakan mur atau baut. Memasang konektor USB dan audio. Lalu memasang kabel power, LED dan lain-lain.
11 memasang kabel power supply ke motherboard, 12 menyambungkan kabel arus listrik, 13 menyambungkan ke monitor, 14 tes komputer atau PC apa berjalan baik dan lancar. K3 dalam merakit komputer, memastikan alat komponen komputer sudah siap dan lengkap pada komponen power supply, pastikan sudah dalam keadaan tidak terhubung arus listrik. Lap tangan hingga kering, jangan merakit komputer saat berkeringat. Jauhkan benda-benda cair, gelas air, minum dari komponen komputer yang akan dirakit. Saat memasang prosesor dengan memegang kaki-kaki prosesor secara langsung. Pasang hard disk dan komponen lain dengan hati-hati. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Satu sudah menyampaikan hasil diskusinya. Agar ada yang ditanyakan kelompok 3 ya. Silakan. Peralatan yang dibutuhkan untuk rakit PC. Silakan. Oke, Pak. Ya, peralatannya adalah obeng, test pen, dan Itu saja. tidak jauh. Bank, Test pen pen, dengan ini. itu saja ya. Ya. Ya, silakan kelompok 4. Erwin. Erwin ya. Silakan, nama saya Erwin Aryansyah dari kelompok 4 ingin bertanya apa yang harus dilakukan setelah selesai merakit PC? Setelah komputer dirakit, ya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan ya? Gitu ya. Sudah ya, menyambungkan ke monitor, tes komputer atau PC, apakah sudah berjalan baik dan benar? Itu saja. Jadi kalau komputernya sudah dirakit, kita lakukan pengujian atau tes ya. Apakah perakitan itu sudah benar atau kalaupun benar nanti bisa dilihat pada tampilan di layar monitor. Tapi kalau dalam perakitan itu masih ada trouble, biasanya ada kode atau petunjuk di monitor juga. Apakah ada kendala di perangkat mana ya? Berdasarkan bisa tampilan teks atau tampilan suara. Suaranya biasanya bit ya, bit 1 kali, bit 2 kali, atau 1 kali panjang seperti itu ya. Jadi setelah dirakit komputer itu diuji atau dites ya, apakah perakitannya benar atau silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Kelompok 2, 3, sudah, 4 sudah. Mungkin ada tambahan untuk kelompok 4 ingin bertanya? Tidak ada tambahan, Pak. Ya, silakan. Sudah. Oke ya, penyampaian dari kelompok 4 sudah sangat baik. Ya, silakan ditutup dulu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus kelompok 1. Sekarang kelompok 4 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Jaya, perwakilan dari kelompok 4, ingin menyampaikan hasil diskusi yang dilakukan tadi, yaitu tentang menentukan langkah-langkah perakitan komputer sesuai standar industri. Yang utama di sini alat-alat yang dibutuhkan dalam perakitan komputer tidak jauh kan itu namanya mainboard atau
fungsinya sebagai tempat memasang atau meletakkan komponen atau konektor. Prosesor sebagai alat memproses data input dan output. RAM sebagai alat untuk menyimpan data dalam bentuk memori permanen pada chip. Dan hard disk perangkat keras untuk menyimpan data yang dapat dihapus, CD-R atau USB, sebagai alat baca atau output data. Penyimpanan perangkat keras yang berfungsi sebagai penampil sesuai dengan kapasitas memori yang digunakan. Caching sebagai tempat untuk meletakkan semua perangkat komputer yang sesudah dihubungkan ke mainboard. Dan di sini ada langkah-langkah perakitan komputer sesuai standar industrinya. Yang pertama, kita persiapkan dulu alatnya yang kita perlukan. Seperti perlengkapannya itu pasta, obeng, sarung tangan jika dibutuhkan, alat selfie, gelang statis, dan komponen lainnya. Dan langkah-langkah selanjutnya, pasang CPU, yaitu pasang memori di IMM atau namanya dual inline modul memori. Sudah itu pasang drive M2, sudah itu pasang pendingin CPU, pasang motherboard, install hard disk atau memasang hard disk, instalasi kartu grafis, instalasi power supply, koneksi panel depan dan manajemen kabel. Setelah itu jangan lupa instalasi OS nya juga, sistem operasi. Dan juga untuk susunan kabel front panelnya itu 1 dan 3 untuk HDD LED, 2 dan 4 untuk power LED, 5 dan 7 untuk preset SW, 9 itu tidak dipasangkan, dan 10 itu tidak menggunakan pin. Dan di sini ada juga K3 dalam perakitan komputer atau keselamatan kerja. Yang pertama, langkah-langkahnya yang dibutuhkan adalah memastikan alat dan komponen komputer yang akan dirakit sudah siap dan lengkap pada komponen tersebut. Yang pastikan juga sudah dalam keadaan tidak terhubung dengan arus listrik. Lap tangan hingga kering, jangan merakit PC saat berkeringat. Jauhkan benda-benda cair ataupun gelas air minum, hindarkan dari komponen komputer yang akan dirakit. Saat memasang prosesor, jangan memegang kaki-kaki prosesor secara langsung, itu akan menyebabkan kita langsung bersentuhan pada arus listrik. Setelah itu pasang komponen lainnya dengan hati-hati dan perlahan. Sebenarnya segitu aja hasil presentasinya. Ada apa yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan ya, dari presentasi kelompok 4. Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Ya silakan. Dari kelompok 1 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 bertanya, dalam situasi apa tantangan kehidupan saat perakitan mesin? Boleh saya menjawab lebih pada rekan kelompok saya? Boleh berdiri. Nah, untuk menjawab pertanyaan Anda, sarung tangan itu diperlukan saat Anda sedang kondisi berkeringat atau sedang kondisi basah, tidak menggunakan alas kaki. Terima kasih. Oh ya, jadi sudah pertanyaan tadi dijawab oleh Ale dari perwakilan kelompok 4. Ya, sudah cukup jelas. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan lagi. Kelompok 2, 3. Cukup ya. Ya itu yang disampaikan dari kelompok 4 cukup jelas ya. Ya, penyampaian dari kelompok 4 silakan sudah ditutup. Terima kasih. Dan untuk presentasi ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus kelompok 4. Jadi dalam perakitan komputer, silakan perhatikan ya. Dalam perakitan komputer itu kita harus tahu dulu langkah-langkah ya,
atau proses merakit PC. Yang pertama apa? Alat pendukung itu harus dipersiapkan, ya. Obeng misalkan ya, sarung tangan, sepatu, pen misalnya, pen ya. Lalu komponen-komponen yang mau dirakit, ya. Kalau PC ya komponennya apa saja? Misalnya power supply, mother, prosesor, RAM, media penyimpanan apa? Hard disk, ya. Apa lagi? LAN, card, ya. VGA, card, ya. Apa lagi? CD-ROM, CD-ROM, ya. Apa? Casing, ya. Lalu jangan lupa casing PC-nya. Kalau tidak ada casing, bagaimana kita meletakkannya ya? Jangan lupa itu. Nah, kalau sudah ada semua komponen itu, baru bisa kita lakukan atau menggabungkan ya. Jadi perakit itu menggabungkan komponen-komponen yang ada supaya dapat berfungsi ya. Nah, dalam perakitan kita harus tahu dulu tentang keselamatan dalam bekerja, khususnya dalam merakit ya. Jadi K3 pernah kalian pelajari ya, bagaimana supaya bekerja itu tetap selamat ya. Khususnya kalau merakit PC ini, yang pertama karena merakit ini berhubungan dengan arus listrik, jadi bagaimana kita merakit ini supaya tidak terkena arus listrik atau sering kita sebut dengan apa tuh? Kesetrum ya. Nah, kalau kesetrum bisa pingsan, bisa meninggal ya. Minimal terkejut nanti kamu ya. Nah, ya. Jadi kalau mau merakit, gunakan alas kaki, sendal, sepatu ya. Lalu kalau berkeringat pakai sarung tangan atau lap keringat terlebih dahulu. Lalu pastikan waktu proses merakit itu jangan terhubung dengan arus listrik ya. Kalau terhubung dengan arus listrik nanti bahaya. Makanya jangan PC itu terhubung dengan arus listrik ya. Bisa dipahami ya? Mungkin kalian sudah menggali informasi tentang bagaimana cara merakit PC yang benar. Tentu ada tahapannya. Apa yang harus dipasang terlebih dahulu ya, ada tahapannya. Makanya kita mengikuti tahapan yang sesuai dengan standar ya. Jadi dari casing, dari mainboard ya, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Memasang perangkat yang mana? Itu ada urutannya ya. Nah, kita harus mengikuti langkah-langkah sesuai dengan standar ya. Supaya hasilnya apa? Maksimal ya. Nanti ada heatsink ya, di antara prosesor dan heatsink. Ketika masang heatsink itu dianjurkan sebaiknya menggunakan pasta ya, untuk pelindung prosesor dari panas sebelum ditempelkan heatsink ya. Bagaimana memasang kaki-kaki fan ya, prosesor itu ya, kita harus pas, jangan dipaksa. Kalau dipaksa memasangnya bisa patah ya. Masukkan dengan pas, nanti dikunci, diputar ya. Begitu juga dengan memasang prosesor, sesuaikan dengan posisinya rentak. Lihat, pasang, nanti jangan lupa dikunci. Ada pengaitnya ya, pengait kunci ya.
Itu juga dengan RAM. RAM itu masangnya harus pas, ya. Di slotnya ya, di slot ya. Ini slot RAM nih, bukan permainan itu ya, nggak boleh tuh. Nanti kamu salah miskonsepsi, salah persepsi slot, slot ya. Nah, bukan ya. Ini slot pada motherboard, ya. Itu harus pas pasangnya ya. Nah, kalau sudah pas, jangan lupa dikunci. Ya. Nah, langkah-langkahnya itu yang sudah kalian gali ya. Tentu saja kalian sekarang sudah ada informasi ya bagaimana merakit PC itu secara baik ya. Di sini ada yang bisa menyimpulkan, membantu Pak dalam menyimpulkan pelajaran hari ini dalam menentukan perakitan PC dalam K3 perakitan PC. Silakan Pak minta 2 orang dari kalian ya yang menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Silakan. Silakan. Ada yang bisa menyimpulkan? Langkah-langkah merakit PC yang kalian dapatkan itu sama semua ya, seperti merakit PC pribadi maupun merakit PC misalkan untuk seorang desain grafis, untuk seorang pemain game misalnya ya. Langkah-langkahnya sama. Silakan, siapa yang bisa bantu? Coba berdiri, apa? Ya berdiri aja, berdiri. Sebutkan nama. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Yang menyimpulkan berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata setelah menggunakan aplikasi merakit komputer. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dari penelitian ini sudah tercapai, yaitu mengenal komponen hardware komputer serta memberikan pengalaman pengguna untuk mencoba melakukan memasang komponen komputer agar dapat melakukan perakitan CPU sendiri dengan bantuan simulasi tanpa perlu memiliki komponen asli. Diharapkan manfaat lain dari penelitian juga tercapai, yaitu menambah pengetahuan penggunaan tentang komponen hardware CPU komputer dan membantu pengguna untuk melakukan perakitan hardware komputer secara virtual, serta diharapkan aplikasi merakit komputer dapat digunakan untuk media pembelajaran pengenalan komponen hardware CPU serta simulasi perakitan komponen CPU untuk masyarakat luas. Ya, sudah sangat baik sekali. MRiski dapat menyimpulkan materi hari ini ya. Kita kasih aplaus untuk MRiski. Satu lagi Pak minta mungkin dari perempuan bisa membantu menyimpulkan. Bukut bisa menyimpulkan atau yang lain? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Silakan kalau ada yang bisa menyimpulkan, bantu bisa. Siapa itu? Fira ya? Ya, silakan Fira ini ya. Fira, silakan dibacakan kesimpulannya. Ayo baca. Silakan. Ya. Fira. Bahwa
Yang lain diperhatikan ya. Silakan. Diperhatikan ini. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan yang dimana oleh dalam rakit PC. Dalam rakit PC kita akan menemukan banyak komponen atau hardware yang diperlukan. Dalam hal ini kita harus mengetahui keseluruhan fungsi dan fungsi kerja hardware. Agar kemungkinan terjadi kesalahan-kesalahan di dalam rakitan itu dapat diperkecil dan dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam memasang setiap komponen. Siap, terima kasih. Baru saya kasih aplaus untuk Mira. Ayo ya, masih semangat belajar? SMK? Bisa. Gini ya, SMK? Bisa. SMK? Bisa. Baik ya. Jadi dalam rakit kita harus mengikuti ketentuan atau urutan langkah-langkah dalam merakit komputer. Ya. Nah, jadi jangan di luar itu, ya. Semaunya nggak boleh ya. Kita ikuti urutan langkah-langkah yang benar atau yang sesuai. Ya. Baik ya. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Pak, harapkan kalian bisa memahami, ya, mendapatkan pengetahuan tentang langkah-langkah merakit komputer. Ya. Pada pertemuan yang akan datang atau minggu yang akan datang, kita akan belajar merakit komputer. Ya. Jadi, tolong dibaca buku tentang merakit komputer. Ya. Bisa? Baca buku, lihat di YouTube, banyak tuh bagaimana merakit komputer. Ya. Nanti kita praktekkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Minggu depan kita akan praktekkan tentang merakit komputer. Ya. Bisa? Amin. Semangat ya belajar ya. Ya. Oke. Sebelum Pak tutup, ada yang ingin ditanyakan? Ya, cukup. Nah, cukup. Ya. Itu ya. Jadi nanti LKPD-nya nanti dikumpulkan ya. Kopi-kopinya dirapikan sebelum keluar ya. Tidak menutup. Tandanya nanti misalkan kalian masih bingung tentang langkah-langkah merakit komputer, karena minggu depan kita akan langsung melakukan praktek merakit komputer. Nanti kalian bisa bertanya ya langsung ke Pak, misalkan kalian belum begitu memahami informasi yang kalian dapat, ya. Jangan sungkan ya. Nah, sama-sama kita di sini belajar untuk mendapatkan informasi yang terbaru. Bisa dipahami ya? Oke ya. Kalau kalian tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, ya, materi hari ini Pak cukupkan sampai hari ini, sampai di sini. Pak ucapkan terima kasih ya. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kalian ya. Nanti kita sama-sama belajar ya. Semoga kalian tambah sukses. Amin. Ya. Mengakhiri materi hari ini dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.